Kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan lapisan emas atau perak, memiliki makna filosofis yang mendalam. Ia melampaui sekadar tindakan memperbaiki benda yang rusak. Ia melambangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan keindahan yang melekat pada ketidaksempurnaan. Dalam kisah Rikkaye dan tembikar teh yang hancur, kita menyaksikan kekuatan transformatif kintsugi sebagai metafora untuk merangkul kekurangan kita dan menemukan keindahan dalam proses perbaikan tentang sesuatu. Tembikar teh yang telah pecah, pada awalnya dianggap sebagai barang mewah dan berharga. Namun dengan cepat kehilangan daya tariknya di mata Rikkaye karena bentuknya sudah tidak karuan. Sebaliknya setelah tembikar diperbaiki, ia malah menemukan ketenangan dan penghargaan pada keindahan yang terlihat tampak sederhana pada sebuah cabang yang berayun di tembikar. Momen ini mencerminkan inti dari wabi-sabi, penghargaan terhadap ketidakkekalan dan penerimaan atas sifat yang tidak sempurna dalam eksistensi. Ketidakpedulian Rikkaye terhadap tembikar tersebut menantang konsep nilai dan estetika konvensional, yang berarti hidup lebih layak untuk dijalankan ketika kita menekankan pentingnya kesederhanaan, kerendahan hati, dan hubungan dengan alam. Ketika tuan rumah yang hancur hati memperbaiki tembikar yang hancur dengan menggunakan kintsugi, ia tanpa sadar menggambarkan filosofi merangkul ketidaksempurnaan. Retakan pada keramik tidak disembunyikan atau diperdiserakan. Sebaliknya, mereka ditonjolkan dengan lapisan emas atau perak. Tembikar teh ini yang telah diperbaiki dapat menjadi bukti otentik untuk kita. Tembikar ini menjadi pengingat yang baik tentang perjalanan dan transformasinya pada perubahan, daripada membuang pecahan yang rusak. Mereka dirangkai dengan hati-hati, dan menghormati masa lalunya sambil menciptakan sesuatu yang baru, unik dan indah. Filosofi ini meluas keluar kerangka tembikar dan mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri. Kita semua membawa bekas luka dan retakan dari pengalaman masa lalu, baik fisik maupun emosional. Masyarakat sering memberikan tekanan kepada kita untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan ini, untuk berusaha mencapai idealisme ketidaksempurnaan yang tak tercapai. Namun kintsugi ini benar-benar mendorong kita untuk lebih menghargai kerapuhan kita, tidak mengurangi nilai kita atau bahkan malu dengan ini semua. Sebaliknya, hal ini seharusnya dapat meningkatkan keunikan dan ketahanan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan merangkul kekurangan dan kerentanan kita, kita mendapatkan rasa penerimaan diri yang mendalam dan kekuatan batin kita akan menjadi lebih tebal, tak mudah terkikis oleh sesuatu. Tindakan memperbaiki diri kita sendiri, seperti seni kintsugi, membutuhkan kesabaran, belas kasihan, dan pemahaman yang menyeluruh tentang luka yang kita alami. Luka ini sebenarnya dapat berubah menjadi sumber keindahan dan kebijaksanaan jika kita tahu dan tepat dalam memperbaikinya. Maka retakan ini seharusnya dapat berubah menjadi cahaya diri otentik kita yang bersinar indah keluar. Selain itu, kintsugi mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali persepsi kita tentang nilai dan keberhargaan. Kita saat ini benar-benar terobsesi dengan yang namanya kepemilikan materi dan penampilan eksternal ketimbang kecantikan internal. Seni kuno ini menyampaikan pesan yang baik kepada kita, bahwa keindahan sejati bisa saja terletak pada ketidaksempurnaan, kerusakan, dan mungkin perbaikan yang tidak sempurna. Kintsugi mendorong kita untuk menghargai cerita dan sejarah yang membentuk kita, agar lebih menghormati masa lalu kita dan merangkul kini dengan rasa syukur. Filosofi kintsugi menawarkan perspektif yang menyegarkan pada kita, yang terkungkung pada pencarian tentang kesempurnaan. Ia mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup bukan tentang menghindari retakan atau menyembunyikan bekas luka, melainkan tentang merangkulnya dan menemukan makna dalam ketidaksempurnaan kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen transformasi dalam hidup, merayakan ketahanan kita, dan mengenali keindahan yang melekat pada ketidaksempurnaan kita. Semoga setelah melihat video kami, kita dapat menerapkan filosofi kintsugi dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita tidak lupa untuk selalu membentuk rasa belas kasihan pada diri sendiri, merayakan cerita unik kita, dan menemukan keindahan yang melekat dalam diri kita atau bahkan dunia di sekitar kita. Salam positif.